Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang selalu Engkau curahkan dalam hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur jikalau kami ada saat ini Tuhan. Kami percaya itu semua karena kasih karuniamu Bapa. Sebentar Tuhan, kami mau Bapa bersorak-sorai memuliakan namamu. Mari Engkau berkati Bapa ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami ini Tuhan Yesus. Berkati juga kami Bapa, para pelayan-pelayan Bapa. Biarlah kami Bapa dapat memberikan pelayanan kami yang terbaik Tuhan hanya untuk-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan Yesus untuk memuliakan ibadah kami. Kami siap Tuhan untuk memuji bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, shalom, salam sejahtera bagi kita semua, pemuda Antioquia dan pemirsa YouTube channel GPDI Antioquia Tebet. Tiba saatnya kita mau memuji muliakan nama Tuhan karena Tuhan kita layak dipuji dan disembah. Karena masing-masing dari kita telah menerima dan merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita, dan Tuhan mau kasih itu tidak hanya berhenti dalam diri kita sendiri saja. Jadi kita boleh membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. So, aku mau ajak teman-teman untuk membagikan salam damai kepada orang-orang di sekitar kita, dalam keluarga, teman, atau juga yang di kosan sendirian. Boleh berikan salam damai kepada kita-kita yang ada di sini, atau berikan salam damai kepada diri sendiri. Salam damai. Salam damai. Baiklah, kita mau siapkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan piring-piring rohani kita. Sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau menyembah Dia, karena Dia layak disembah, Dia layak dipuji.
dipuji dan Dia layak ditinggikan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kau segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Yesus, Kaulah segala
Antioquia serta seluruh pemirsa YouTube channel GPD Antioquia Tebet. Hari ini kita memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, atau kita sebut dengan Paskah. Ibadah Paskah Antioquia yang harusnya diadakan di beberapa tempat, tetapi karena situasi dan keadaan akhirnya harus dilakukan secara online. Kita mungkin sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi sekali lagi kehendak Tuhanlah di atas segala-galanya. Dan menjadi doa saya serta harapan bahwa Paskah Pemuda Antioquia sekalipun dilakukan secara online, tetapi tetap memiliki nilai dan semangat yang kuat bagi kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Kita tetap dapat diberkati oleh Tuhan melalui ibadah online ini. Puji Tuhan, tema yang ada adalah tentang power of love atau kuasa kasih. Diambil dari Mazmur 86 ayat yang kelima. Mazmur 86 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kita berangkat dari ayat itu, Mazmur pasal 86 ayat yang kelima. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud dan dia saksikan begitu besar tentang pertolongan Tuhan. Begitu besar tentang kasih dan kebaikannya. Begitu besar kuasa kasih yang Daud rasakan di dalam hidupnya. Daud adalah figur seorang anak Tuhan yang setia. Dari muda dia belajar untuk mengenal Tuhan. Alkitab katakan dari masa mudanya, dia adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan. Pribadi yang begitu menghargai tentang kebaikan Tuhan. Dan saya harap pemuda Antioquia juga bisa mengambil contoh dan teladan dari kehidupan seorang Daud. Menghargai tentang kebaikan Tuhan. Merasakan kuasa kasih Allah yang begitu besar dan meresponinya di dalam kehidupan kita setiap hari. Puji Tuhan. Saudara, kuasa kasih itu besar dirasakan oleh Daud karena dia berkata seperti ini. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Tuhan baik, suka mengampuni, dan berlimpah kasih setianya. Di dalam ayat yang ke-13, Daud juga berkata tentang kasih setiamu yang besar, kasih setia Tuhan yang besar. Dan saudara, lebih dalam lagi dia mengatakan, Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Kebesaran Tuhan, kuasa kasih-Nya, dikatakan sanggup untuk melepaskan nyawaku. Untuk menyelamatkan manusia. Dari apa? Dari maut. Dari dunia orang mati. Puji Tuhan. Itulah kuasa kasih yang besar. Yesus naik ke atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib untuk melepaskan kita dari maut
melepaskan kita dari dosa. Saudara, dosa selalu berujung kepada maut. Tapi karena kasih dan kebaikan Tuhan, maka seseorang bisa diselamatkan. Seseorang bisa keluar dari sesuatu yang begitu fatal, yaitu maut, karena karya Allah di dalam Yesus Kristus. Daud mengatakan, sebab kasih setiamu besar atas aku. Kebesarannya saudara, dikatakan engkau yang telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati. Saudara, tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Keluar dari dosa, terhindar dari jurang maut. Tidak ada manusia yang mampu, tidak ada manusia yang bisa, siapapun tidak. Dengan jeripayah tidak bisa, dengan harta benda tidak bisa, dengan status jabatan, koneksi atau apapun itu tidak bisa. Manusia yang berdosa pasti akan menghasilkan dosa. Dosa pasti akan memproduksi dosa. Dibutuhkan kuasa kasih yang begitu besar untuk mengangkat manusia dari dosa. Sehingga dia berada di dalam jalan kebenaran dan kemudian masuk ke dalam kehendak Allah yang besar. Jadi ketika Daud mengatakan begitu berlimpahnya kasih Allah, memang demikianlah adanya. Kasih setianya berlimpah. Kasih setianya begitu besar. Kuasa kasihnya begitu besar. Mampu menyelamatkan kita manusia. Dan itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Haleluya. Nah saudara, setiap orang yang sudah menikmati kuasa kasih Allah itu, Daud mengatakan harus hidup di dalam kehendaknya, harus hidup di dalam kuasa kasihnya itu. Beberapa hal bisa kita lihat, bisa kita pelajari. Bagaimana sikap hidup dari orang yang telah menikmati kuasa kasih Allah. Sikap hidup dari orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Hal yang pertama saudara, perhatikan ayat 8 dan ayat yang ke-9. Mazmur 86. Dikatakan seperti ini. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan tidak ada seperti yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang. Sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan. Dan akan memuliakan namamu. Puji Tuhan. Saudara, hal pertama yang bisa kita lihat. Bagaimana hidup dalam koridor kuasa kasih Allah. Hidup dalam kebaikan Allah yang dikatakan berlimpah itu. Bagaimana kita meresponi kebaikan Allah yang besar itu. Hal yang pertama, dengan menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya yang layak untuk disembah. Tidak ada yang lebih besar dari Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita semua sudah merasakan kasih dan kebaikan Tuhan yang besar, maka kita harus hidup sebagaimana orang yang sudah diselamatkan. Hidup
dan selalu menyatakan hidup dan selalu menyembah bahwa Allah adalah satu-satunya pribadi yang layak untuk disembah. Apakah anak-anak muda senang menyembah Tuhan? Atau anak-anak muda hari ini lebih senang menghabiskan waktunya dengan gadgetnya, dengan segala kesibukannya? Apakah anak-anak muda masih suka, masih senang untuk menyanyikan pujian-pujian kepada Tuhan? Bagaimana sikap kita? Kita bisa berkata dengan mudah bahwa kasih Allah begitu melimpah, memang begitu kenyataannya. Tetapi ketika ditanya bagaimana gaya hidupmu ketika engkau menikmati kasih kebaikan Allah yang besar, apakah engkau menyatakan Allah sebagai pribadi satu-satunya yang layak untuk disembah? Atau ada pribadi yang lain? Atau ada hal yang lain yang ternyata saudara menghabiskan waktu dan perhatian kita di dalam kehidupan ini? Mari koreksi, mari lihat, mari introspeksi diri kita. Bagaimana keadaan kita? Orang yang sudah mengatakan bahwa kuasa kasih itu begitu besar, berlimpah kasihnya. Bagaimana gaya hidup kita? Haleluya. Poin yang kedua, sikap orang yang telah menikmati kuasa kasih Allah yang besar itu. Sikap yang kedua adalah mau berjalan dalam anugerah dan kehendak. Kita lihat dalam Mazmur 86 ini ayat 11 dan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya." Sikap yang kedua adalah mau rela berjalan dalam anugerah dan kehendaknya. Saudara perhatikan ayat 11, perhatikan gairah Daud ketika dia meminta kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu. Perhatikan itu saudara. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Puji Tuhan. Saudara, ini sebuah sikap yang luar biasa. Tidak mudah untuk meminta petunjuk, minta jalan, dan kemudian harus berjalan di dalam jalan dan kehendaknya Tuhan. Tetapi Daud yang sudah merasakan kasih kebaikan Allah yang berlimpah itu, saudara, dia mau dan dia rela. Harusnya ini juga menjadi sikap setiap kita. Kita yang sudah menikmati kasih kebaikan Allah yang besar, kita tidak bisa membalas kasih kebaikannya itu. Tetapi saudara, kita bisa bersikap baik dan benar dengan cara berjalan dalam anugerah dan kehendaknya. Luar biasa. Bagaimana anak muda? Mau meminta jalan Tuhan dan berjalan di dalam setiap kehendaknya.
ketika Yesus ada di tengah dunia ini, jalan Yesus adalah jalan ketaatan. Jalan Yesus adalah jalan dalam kehendak-Nya. Karena Dia harus menjadi contoh dan teladan. Dia harus taat berjalan di dalam kehendak Allah. Supaya kita, para pengikut-Nya, orang-orang yang menerima kasih karunia-Nya, juga dapat memiliki sikap dari teladan Yesus untuk berjalan di dalam kehendak Allah. Sikap yang luar biasa dari Daud. Dan dia minta di dalam ayat 12, ayat 11 bagian akhir tadi. Dia katakan, bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Saudara, bulatkanlah bukan bicara tentang bentuk. Bukan bicara tentang shape. Tetapi ini bicara tentang bagaimana hati Daud tidak mau terisi oleh yang lain kecuali hanya Tuhan sendiri. Daud tidak mau hatinya terbagi dengan yang lain. Hatinya Daud hanya dipersembahkan untuk Allah semata. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Apakah hati kita terbagi hari-hari ini? Atau hanya Yesus yang ada di dalam hati kita, dalam pikiran dan perasaan? Apakah kita terbagi? Apakah sebagian dari hati kita terisi oleh kecemasan dan ketakutan karena keadaan hari-hari ini? Bagaimana dengan hidup saya? Bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan pasangan hidup saya dan sebagainya? Terbagi-bagi. Tetapi saudara, firman Tuhan ingatkan untuk selalu mengutamakan Tuhan. Kalau Tuhan segala-galanya di dalam kehidupan kita. Dia sudah mengerti segala keperluan dan kebutuhan kita. Tanpa kita berbicara kepada Tuhan pun, Tuhan sanggup untuk mencukupkan segala sesuatunya di dalam hidup kita. Hal yang pertama adalah muliakan Tuhan. Meminta kekuatan dari Tuhan untuk hidup dalam anugerah-Nya yang besar. Puji Tuhan. Ini hal yang kedua, sikap orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Hal yang ketiga, saudara, di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata seperti ini. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Anak muda biasanya memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, memiliki gerakan yang begitu cepat dan dinamis. Mereka sangat-sangat diandalkan pada umumnya. Kalangan mereka ada dalam kalangan usia produktif. Masyarakat membutuhkan anak muda. Perusahaan, negara membutuhkan anak muda. Gereja pun membutuhkan anak muda. Karena apa? Karena memiliki kekuatan. Karena memiliki kemampuan. Tetapi saudara, harus kita pahami, sekalipun kita ada dalam keadaan yang kuat, secara fisik kita kuat, mungkin juga dalam pikiran dan dalam segala sesuatunya kita merasa kuat dan sebagainya. Saudara, sesungguhnya
tetap kita adalah manusia yang terbatas. Kita adalah manusia yang punya kelemahan dan kekurangan. Sebagai anak muda, kita juga harus sadar untuk selalu menjaga hidup dan bersandar kepada Allah sumber kekuatan kita. Hanya Dialah yang sanggup untuk meneguhkan, menguatkan kita senantiasa. Tidak ada pribadi yang lain. Poin yang ketiga adalah secara sadar menjaga hidup dengan bersandar hanya kepada Allah. Tidak kepada kepintaranmu, tidak kepada kekuatanmu, tidak bersandar kepada status dan jabatanmu, tetapi hanya bersandar kepada Allah, sumber kasih yang sudah mengasihi kita semua. Dialah sumber kekuatan itu. Daud berkata, Tuhan dengarkanlah aku. Bentuk kepasrahan dirinya. Peliharalah nyawaku. Aku sengsara dan miskin aku. Sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku. Berpasrah, bersandar. Hanya kepada Allah saja. Di tengah-tengah situasi dan keadaan. Segala situasi membuat kita menjadi terbatas. Anak-anak muda pun terbatas. Kita menjadi lemah karena kita tidak bisa beraktivitas. Kita tidak bisa bergerak secara dinamis. Untuk orang muda yang biasa aktif, biasa dinamis, ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat berat. Tetapi Daud memberikan sebuah sikap hidup, contoh dan teladan yang baik. Ketika segala sesuatunya membatasi dirinya, sampai dia berkata, aku sengsara. Tidak ada yang bisa kuandalkan. Tidak ada lagi yang ada padaku karena aku miskin, dikatakan. Tetapi kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Puji Tuhan. Saudara-saudara pemuda Antiokhia yang dikasihi oleh Tuhan. Mari melalui peringatan Paskah pemuda Antiokhia ini. Kita semakin sadar, sekalipun hidup kita masih muda, tetapi kita mau untuk terus dekat dengan Tuhan. Masa muda kita pakai untuk selalu menyembah Dia, melayani Dia, bergaya hidup sebagai seorang hamba, menghambakan dirinya kepada Allah, memasrahkan dirinya kepada Allah. Yang sudah menunjukkan kuasa kasih yang luar biasa di dalam hidup kita semua. Maju terus pemuda Antiokhia. Terus beritakan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Jadilah anak-anak muda pemenang. Jadilah orang-orang yang sudah menerima kuasa kasih Allah. Khususnya di hari-hari ini dan seterusnya. Kita tunjukkan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang kuat karena kasih Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sekali lagi, selamat Paskah untuk pemuda-pemuda Antiokhia. Haleluya, haleluya, amin. Shalom pemuda-pemudi GPD Antiokhia, serta pemirsa YouTube channel. Saya Zefa yang mewakili teman-teman Panitia Paskah Pemuda 2020 ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas hidup kita semua. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Gembala serta seluruh jemaat GPD Antiokhia. Pada tahun ini kami berencana mengadakan kegiatan kunjungan sebagai bentuk ibadah perayaan Paskah Pemuda.
Akan tetapi dengan adanya pandemi yang ada, maka kami memutuskan untuk mengadakan ibadah ini secara online. Tapi hal ini tentunya tidak mengurangi makna dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah video dari saudara-saudara kita yang berada di Panti Werda Kasih Ayah Bunda Tangerang. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Panti Werda Kasih Ayah Bunda mengucapkan Paskah untuk pemuda-pemudi Antioquia. Semoga kalian selalu diberkati Tuhan dengan kasih karunia yang melimpah. Dan amin. Selamat Paskah. Pemuda Antioquia serta seluruh pemirsa YouTube channel GPD Antioquia Tebet. Kita semua telah mendengar kebaikan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Dia. Kita merasakan kuasa kasih Tuhan yang luar biasa. Mari, hiduplah dalam penyembahan kepada Tuhan. Bawalah dirimu untuk selalu mengabdi, menghamba, merelakan dirimu untuk selalu dibentuk oleh Tuhan. Karena Dialah Allah yang kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang sanggup untuk melakukan segala kebaikan di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Yang maha tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Kau sembah, Kau sembah, yang maha tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Sembah, haleluya, sembah Yesus, Kau
sembah. Haleluya. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Mari anak muda, angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya. Kau ku sembah, kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau sembah Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Kami nikmati kebersamaan di dalam ibadah pemuda Antioquia. Terima kasih Tuhan buat semua berkat kemurahan-Mu. Karena kuasa kasih-Mu kami boleh diselamatkan. Kami boleh hidup dan berjalan di dalam panggilan Tuhan. Tuhan menjadi pimpinan, Tuhan menjadi gembala kami. Tuhan menjadi Allah kami, tempat kami bersandar, tempat kami berharap, tempat kekuatan kami hanya di dalam Tuhan sendiri. Tidak ada yang lain yang sanggup untuk memberikan kekuatan di dalam kehidupan masa muda kami Tuhan. Begitu banyak tantangan, begitu banyak hal-hal yang ingin menawarkan kami untuk turut kepada apa yang dikehendaki oleh dunia. Tetapi karena kuasa kasih Tuhan, sanggup untuk memberikan kekuatan kepada setiap kami. Sehingga kami tetap dapat berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Pakai anak-anak mudamu selalu untuk menjadi saluran berkat. Karena kami adalah orang-orang yang sudah menerima kuasa kasih Tuhan. Biarlah kami boleh menyebarkan, kami boleh menyampaikan kuasa kasih itu, semangat kasih itu kepada siapapun di dalam keluarga kami, terhadap teman atau sahabat kami, terhadap sesama kami. Kami sampaikan tentang kasih kemurahan Tuhan yang besar. Berkati anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam studi sekolah kuliah, semua diberkati oleh Tuhan. Berikan hikmat marifat, Tuhan jaga dalam pergaulan mereka. Senantiasa Tuhan pagari dengan kuasa firman-Mu, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak muda yang akan terus dipakai oleh Tuhan. Menjadi penopang bagi gereja-Mu, menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Dan nama Tuhan dipuji, dibesarkan senantiasa. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami berdoa buat bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Pimpinan kami dari pusat sampai ke daerah, sampai ke lingkungan kami. Berkati mereka dalam tugas pelayanan. Khususnya pada masa di mana kami harus ada dalam masa pembatasan karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong sertai mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh pejuang kemanusiaan.
para dokter, suster, perawat, petugas medis yang ambil bagian. Mereka berjuang di garda terdepan untuk membawa negara ini ada dalam pemulihan, ada dalam kebaikan. Tuhan berkati mereka semua, berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami serahkan juga Tuhan keberadaan umat jemaat-Mu, khususnya anak-anak muda-Mu di tempat ini. Selalu diberikan kekuatan, kesatuan iman, kekompakan, supaya pelayanan anak-anak muda di tempat ini boleh semakin maju untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, berkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam ibadah pemuda Antioquia, dalam peringatan Paskah ini. Baik pemain musik, WL, pelayan sound system, pelayan multimedia, seluruh yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Engkau Allah yang memberkati pelayanan mereka. Di waktu-waktu mendatang, pelayanan mereka boleh semakin diperlengkapi oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa serta ucapan syukur kami. Ulang dan kembalilah ke tempat tinggal dan tujuan masing-masing. Bawalah berkat damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, kekuatan dan persekutuan Allah Roh Kudus akan selalu menyertai anak-anak muda-Mu. Sore hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.